Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ini ya. Em, Mungkin ya kayak ada orang yang akan berkomentar gitu, jangan jutek-jutek, jangan galak-galak, nggak usah sok galak, nggak usah sok ambisius. Mungkin ya, mungkin sebagian dari kamu gitu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Atau mungkin ada orang kayak Gemini gitu. Gemini mendapatkan pesan ada orang gitu yang komentarin ketika dia jadi beda, terus dibilang gitu, "Lu berbeda, lu nggak asik, lu ambisius." Tapi kalau kamu, aku mendapat vibe-nya gitu, kamu jangan galak-galak gitu, jangan sok tegas, jangan sok galak, jangan jutek-jutek. Tapi ini mungkin bukan buat semua ya. Oke, satu lagi, introspeksi, rumah kegelapan. Tapi nih, kalau aku berbicara rumah kegelapan, ini kan kata kuncinya introspeksi ya. Rumah kegelapan itu rumah ke-12 sama rumah ke-8. Ini rumah ke-12. Rumah ke-12 itu adalah alam bawah sadar kita, isolasi. Tempat atau orang-orang yang di masyarakat itu nggak mau dilihat gitu. Hal-hal yang ditabukan, misalnya kayak penjara, kayak rumah sakit jiwa, itu kan hal-hal yang ditabukan gitu. Seringkali orang nggak mau melihat itu, tapi itu ada gitu. Sama kalau aku berbicara kegelapan misalnya, trauma kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kan seringkali kita nggak mau lihat ya. Luka kita, ya udah nggak ada lukanya, nggak usah dilihat, nggak ada lukanya. Kan seringkali kita kayak gitu, kita nggak mau ngelihat itu, karena mungkin terlalu menyakitkan, karena terlalu apa ya, terlalu berat untuk dilihat lagi, tapi itu perlu kita lihat supaya bisa kita lepaskan, bisa kita rilis, supaya intinya kita melepaskan atau merilis itu luka kita, contoh luka atau trauma kita, supaya hati dan pikiran kita ringan ke depannya, dan kita nggak perlu dibayang-bayangin lagi sama hal itu, ya. Misalnya gini, contoh aja paling gampang. Ketika seseorang bisa bilang semua laki-laki sama aja, semua perempuan sama aja, kan itu berarti ada sebuah luka ya yang belum sembuh. Jadinya dia memproyeksikan hal itu kepada semua orang. Coba kalau misalnya luka itu atau trauma itu sudah disembuhkan, pasti dia nggak akan berbicara seperti itu. Itu yang aku maksud, kita perlu melihat luka atau trauma kita supaya kedepannya langkah kita ringan dan kita nggak membawa-bawa itu terus ya. Ini pesannya. Karena apa? Di sini nih ada desan, ada sinar matahari. Ini rumah kegelapan, sinar matahari. Bisa jadi gini ya, semesta akan membawa kamu ya ke dalam sebuah situasi di mana kamu nggak bisa lagi menghindar atau mengabaikan atau kayak menganggap denial gitu, kayak nggak ada masalah, nggak ada luka, nggak ada trauma, nggak bisa. Mau nggak mau kamu harus lihat itu supaya kamu bereskan. Atau bisa jadi kamu akan ketemu trigger. Kamu atau sebagian lagi kamu yang kayak punya kesadaran, kayaknya aku harus beresin hal ini deh, aku nggak bisa kayak gini terus ya. Skenarionya bisa macam-macam, tapi yang jelas ada di bulan Agustus ini adalah proses kamu healing secara full gitu ya, benar-benar untuk melepaskan itu semua. Karena dua kombinasi ini berbicara tentang menyinari kegelapan bisa, yang ini berbicara tentang pemulihan. Star ini berbicara tentang pemulihan. Dan di satu sisi selain berbicara tentang menyinari kegelapan, Sun ini juga sebuah sebuah pesan gitu, sebuah indikasi bahwa akan ada hal-hal menyenangkan yang mau muncul di hidup kamu, ya. Sesimpel gini, ketika hati kita ringan bahwa kita udah nggak terluka lagi, udah nggak menyimpan rasa marah, rasa sedih, itu kan hati kita lebih ringan gitu. Kita juga melihat hidup juga dengan kacamata yang lebih, apa ya, lebih netral atau lebih positif lah. Ini salah satu contohnya. Lalu berikutnya yang jadi blessing kamu nih. Oh ya, dan dua kombinasi ini ya mengindikasikan bersinar ya. Lalu star ini berbicara pertama pemulihan, lalu yang berbicara sama sun ini juga ya berbicara tentang bersinar gitu. Bersinar dalam artian kamu punya reputasi yang baik dalam hal karir, bisnis, pekerjaan kamu, atau kamu yang berkecimpung di bidang yang dilihat orang, misalnya MC, musisi, seniman, atau influencer. Kamu bersinar dalam bidang yang kamu kerjakan. Juga bersinar dalam artian kamu um, akan ada orang-orang tertarik gitu sama kamu, terus kamu tuh bersinar di mata mereka. Dan aku juga melihat kayak ada sebuah sinyal ya untuk hubungan romantis buat kamu di bulan Agustus yang jadi tantangan. Dengan Queen of Swords ini yang tadi aku bilang, akan ada orang yang mungkin bilang kamu jangan jutek-jutek, jangan so galak, jangan so tegas, atau kamu berbeda, kamu berubah, karena yang tadi ada energi transformasi dengan kamu melihat kegelapan-kegelapan di dalam hidup kamu ya. Ketika kita berubah gitu, kita mengambil langkah untuk membuat perubahan, pastinya sedikit banyak itu akan terlihat ya dengan cara kita membawa diri, dengan cara kita melakukan hal-hal tertentu. Terus mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang notice gitu, yang aware.
terus mereka menganggap kamu berbeda. Dan ini yang mungkin akan jadi ujian gitu buat kamu ya. Apakah kamu mau jalan terus ketika ada orang-orang yang beda pendapat gitu sama kamu. Lalu ini juga sebuah pesan, Queen of Swords itu adalah orang yang tahu maunya apa gitu, dan dia nggak segan untuk speak up, dia nggak segan untuk ngasih boundary atau nge-cut situasi dan orang-orang tertentu ketika, dirasanya itu kayak orang ini nabrak boundary gue nih, atau nih orang nggak ngerti boundary gue gitu, atau nih orang kayaknya udah nggak pas deh tempatnya di hidup gue. Nah, Queen of Swords itu nggak segan dia untuk nge-cut atau, menyudahi ya situasi atau hubungan dengan orang-orang tertentu karena dia udah tahu maunya apa gitu dan dia punya standar untuk hal-hal tertentu. Bisa juga gini, dia itu karena itu tadi yang aku bilang, karena dia punya standar, dia ketika ada sesuatu yang dia nggak suka mungkin dia akan speak up gitu. Dan ketika orang jujur dan speak up dan ketika maunya apa gitu dia ngerti. Nggak semua orang bisa menerima orang yang berbicara apa adanya dengan kejujuran gitu ya. Dianggapnya so judes, sok galak gitu. Ada jenisan orang-orang yang tidak bisa menerima kejujuran. Nah, ini supaya kamu lebih apa ya, lebih aware aja loh. Mungkin hal ini, situasi ini akan muncul di realita kamu di bulan Agustus. Ya, tapi pesannya adalah jadi diri kamu aja gitu. Ketika kamu udah berubah, udah bertransformasi, jadi diri kamu sendiri aja. Kalau ada orang ngomong apa kayak jangan biarkan hal itu mempengaruhi kamu gitu. Dan juga kalau kamu punya standar yang baru, hal-hal yang kamu mau juga berbeda, ya udah gitu. Itu versi diri kamu yang baru mau hal seperti itu ya. Aku selalu bilang Queen of Wands ini adalah orang yang nyaman sama dirinya, percaya diri. Aku selalu kasih contoh dia itu, saking dia nyaman sama dirinya, dia nggak segan gitu, misalnya rambutnya merah, bajunya hijau, sepatunya kuning. Emang warnanya nabrak semua, tapi dia sukanya kayak gitu dan walaupun orang, bilang itu nggak match, dia nggak punya masalah karena dia nyamannya seperti itu dan selama menurut dia, "Oh, gue nggak nyakitin orang lain kok dengan gaya berpakaian gue, kenapa enggak?" Gitu. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu dengan versi diri kamu yang berbeda, orang-orang di sekitar kamu mungkin kamu akan mendengar hal-hal seperti itu. Jadi ini sebuah reminder tetap berjalan di jalan kamu gitu. Tetap berjalan menuju menuju versi terbaik diri kamu. Jalan terus di dalam perjalanan transformasi evolusi jiwa kamu ya. Dan juga ini berbicara tentang manifestasi ya, Queen of Wands. Karena uh, Queen of Wands itu punya energi manifest yang luar biasa, dia bisa mewujudin realita yang dia mau dan juga tadi dia magnetik ya. Ada sesuatu tentang kamu menarik perhatian orang-orang untuk hubungan romantis, untuk mendekat sama kamu, mau kenal sama kamu, mau ngobrol sama kamu dan nggak terbatas hanya untuk hubungan romantis ya, bisa juga kayak, "Eh, lu keren deh, gue mau berteman sama lo gitu, lo asik deh, lo baik gitu orangnya, lo apa adanya, gue selama ini ketemu orang yang palsu," gitu ya. Jadi karena kamu udah jadi diri kamu, kayak orang yang apa adanya senang berteman sama kamu karena kamu juga apa adanya gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang mental dari hidup kamu dan bilang kamu beda, ya udah nanti pada pada waktunya kamu ketemu sama orang-orang yang lebih cocok sama versi diri kamu yang baru. Ketemu sama orang-orang yang juga apa adanya seperti kamu gitu, yang nyaman sama dirinya. Nih yang tadi aku bilang, nih sebuah indikasi untuk hubungan romantis ya, Ace of Cups. Lalu ini juga bicara tentang pemulihan hati atau hati yang baru. Hati yang baru, versi diri kamu yang baru setelah kamu nggak lari lagi dari kegelapan ya. Kegelapan bisa adiksi, bisa trauma, bisa luka yang belum kamu bereskan. Tapi kamu udah nggak lari lagi dari hal itu. Kayaknya sosok perempuan signifikan, ada sosok perempuan signifikan buat kamu di bulan Agustus ya. Ini ada queen-queen, di sini ada perempuan. Ya walaupun kamu perempuan gitu bisa jadi ini teman kamu yang baru. Bisa jadi teman baru atau teman lama yang jadi support sistem kamu ngelewatin ini semua. Misalnya gini, ketika kamu berubah dia tuh justru orang yang support kamu berubah gitu, jadi versi diri kamu yang lebih baik ya. Bisa jadi ini ibu kamu, bisa kakak adik atau rekan kerja, signifikan dalam support system kamu, signifikan dalam proses transformasi evolusi jiwa kamu, atau bisa jadi ini juga orang yang signifikan untuk hubungan romantis kamu ya. Nih, mungkin hujan itu hujan ya. Nih ingat hujan itu signifikan di bulan Agustus buat kamu. Ini berbicara juga tentang transisi, transformasi, perpindahan, chapter kehidupan um, dunia kamu yang baru ya. Kayak ditekankan berkali-kali dari desan, dari star gini, ada versi diri kamu yang baru, chapter baru kehidupan kamu. Lalu ada sesuatu tentang hujan dan sosok perempuan signifikan. Nih diinget ya, nanti coba komen gitu, selama bulan Agustus ada apa dengan hujan dan sosok perempuan signifikan. Aku mau lihat gitu, manifestasinya di dunia kamu seperti apa. Dan juga gini, ini tentang sesuatu yang apa ya,
yang sudah berlangsung lama, mungkin nggak kelihatan, mungkin kamu tahu tapi kamu abaikan, tapi enggak sih, kayaknya aku udah mendapatkan vibe bahwa sebagian besar dari kamu sudah tidak mau lagi mengabaikan hal ini ya. Karena ini tadi sudah banyak sinar di sini, jadi mau nggak mau kamu nggak bisa lagi mengabaikan hal itu. Nah itu tadi, karena ini juga berhubungan dengan perjalanan kamu menyinari kegelapan ya. Oke, kayaknya segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.